Awalnya PSSI mengungkapkan jika rencananya Kevin baru akan tiba di laga Indonesia kontra Arab. Artinya ia tak akan main di laga kontra Jepang. Masalah administrasi jadi alasannya, di mana hal itu membuat PSSI menyebut jika Kevin baru bisa main di laga kedua bulan November ini. Tapi tunggu, saat PSSI coba untuk bermain senyap, Kevin Dix justru secara tak sengaja keceplosan membocorkan rencana dirinya dan PSSI saat menyebut jika ia berencana dimainkan di laga kontra Jepang. Di sisi lain, kabar yang gak kalah fresh juga datang dari DPR ketika salah satu anggota DPR mengungkapkan jika ada striker yang kini tengah makin dekat dengan PSSI. Dia adalah Ole Romeni. Jelas jika sampai Ole datang, wajah timnas kita benar-benar akan mewah. Gak hanya di lini belakang, tapi juga di lini serang. Lantas, seperti apakah potensi skuad timnas yang lebih mewah? Kita akan ulas informasi-informasi terupdate dan gambarannya berikut ini. Kevin Dix dilaporkan akan segera menjalani proses pengambilan sumpah. Kalau menurut pendapat PSSI dan juga Menpora Pak Dito, rencananya tanggal 7 November hari ini, Kevin akan mengambil sumpah di Denmark. Meski begitu, PSSI saat itu menjelaskan jika Kevin baru bisa dimainkan di laga kontra Arab, di mana artinya ia tak akan bermain di laga kontra Jepang. Namun menariknya lewat unggahan story di Instagram, Kevin Dix seolah mengirimkan kode, atau bahasa kerennya, nge-spill, bahwa ia dan PSSI berencana membuat dirinya untuk bisa main di laga kontra Jepang jauh lebih cepat dari perkiraan. Apakah kamu akan datang ke Indonesia bulan ini? Menurut laporan, kamu akan bermain di laga kontra Arab Saudi, tulis netizen saat mengajukan pertanyaan, yang kemudian dijawab Kevin dengan menuliskan, keduanya, saya dan PSSI, mencoba segalanya untuk membuat itu batas akhir, agar bisa bermain untuk Indonesia pada 15 November. Mari berharap segalanya berjalan mulus, dan aku bisa main lawan Jepang dan Arab Saudi, karena itulah rencananya. Apa yang dituliskan Kevin pun memunculkan harapan baru, jika Kevin pada akhirnya bisa main di laga kontra Jepang. Jika itu terjadi, Kevin akan memberikan tambahan kualitas yang sangat bagus, terlebih jika mengingat seperti apa penampilannya saat ini. Pemain 27 tahun itu tampil luar biasa bersama Copenhagen. Ia bisa main di posisi center back atau fullback dengan sama baiknya. Dan itu dibuktikan dari bagaimana Kevin terus jadi pemain kunci tim Copenhagen, baik di Liga Super Denmark maupun UEFA Conference League. Beralih dari Kevin Dix, kabar menarik baru-baru ini juga muncul saat PSSI disebutkan makin dekat dengan penyerang keturunan dan tengah memprosesnya. Dalam laporan terbaru yang disampaikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi, PSSI disebut tengah bekerja untuk memproses penyerang keturunan. Belum disebutkan siapa penyerang yang akan diproses. Namun kami prediksi 3 nama ini akan jadi opsi di antaranya, mulai Ole, Mauro hingga Miliano Jonathans. Di mana baru-baru ini, salah satu anggota DPR yang telah melakukan wawancara dengan Kompas TV menyebutkan jika Ole adalah sosok pemain yang paling dekat untuk diproses PSSI. Ya, saya rasa kita punya Ole ya. Ole Romeni ini adalah pemain striker yang cukup mumpuni dan bisa menjadi harapan timnas dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat saya bilang ya. Kalau jangka panjang, PSSI bisa cari. Tidak harus di Belanda, banyak kan keturunan Indonesia ada di negara-negara lain. Siapa tahu ada yang dari Italia atau Brazil, kan kita nggak tahu juga. Selama ini kan fokusnya baru di Belanda, kan gitu. Ya, yang paling dekat dan realistis adalah Mas Ole ini. Jika itu terjadi, tentu ini akan jadi tambahan pemain yang sangat dibutuhkan tim. Seperti kita tahu, timnas memang masih memiliki kekurangan di sektor penyerang nomor 9 dengan insting mencetak gol kelas dunia. Dan kami pikir Ole memiliki kriteria untuk menjawab hal tersebut. Ia adalah penyerang muda fantastis di Liga Belanda,
punya kecepatan, skill olah bola yang mumpuni, dan juga pergerakan yang bagus. Tak terkecuali insting gol yang mematikan juga. So, melihat Ole bisa gabung timnas, akan jadi mimpi kita untuk punya target man mematikan. Betul gak? Selain Ole Romani, sebenarnya Emiliano Jonathans juga bisa jadi opsi menarik bagi timnas. Pemain yang masih memiliki keluarga yang tinggal di Depok ini adalah striker muda paling banyak diincar tim-tim besar Liga Belanda saat ini. Di Vitesse, pemain yang baru berusia 20 tahun ini tampil sebagai pemain paling menonjol dengan kontribusi golnya yang fantastis. Ia punya visi bermain yang matang, dengan dribbling yang bagus dan tembakan yang akurat. Terbukti dari total 14 laga yang telah ia mainkan di musim ini, 8 gol telah Emiliano Jonathans buat untuk timnya. Dan itu sekali lagi membuat tim-tim besar Belanda tertarik merekrutnya, seperti tim yang saat ini dibela Miss Hilhurst FC20. Starting line-up Dream Team. Membayangkan jika Kevin Dix sudah gabung ke timnas Indonesia, begitu pula dengan Ole Romani dan Emiliano Jonathans. Di sini kami akan coba gambarkan starting mewah yang mungkin bisa jadi dream teamnya timnas di tahun depan. Dengan formasi 3-5-2, posisi kiper kami pikir akan tetap jadi milik PAS. Dengan trio lini belakang bisa diisi oleh Jay Izzaz, Miss Hilhurst, dan juga Rizky Ridho. Di posisi fullback, Calvin Verdong bisa mengisi fullback kiri, dengan pos fullback kanan bisa diisi oleh Kevin Dix. Sementara untuk dua gelandang tengah, Tom Hai dan juga Ivar Jenner bisa jadi opsi terbaik untuk timnas saat ini. Sedangkan untuk lini serang, Ragnar bisa mengisi pos sayap kiri dengan Ole di central forward dan Emiliano Jonathans di sektor sayap kanan. Kombinasi yang sangat solid, yang kami pikir bisa membuka peluang kita benar-benar lolos ke putaran final Piala Dunia. Ini tim yang sangat kuat dan seimbang, baik bertahan maupun menyerang. Rizky Ridho layak abroad. Kata siapa datangnya pemain keturunan di skuad timnas akan membuat pemain kita menurun kualitasnya? Itu sih masing-masing. Kalau mindsetnya benar, kamu bisa jadi seperti bek Persija Rizky Ridho. Pemain bertahan yang tak takut bersaing dengan para pemain berkelas layaknya Jay Izzaz hingga Miss Hilhurst itu justru terus meningkatkan level permainannya. Terbaru, Ridho bahkan membuat sebuah assist yang indah saat dirinya dengan tenang melewati dua pemain Madura United sebelum melepaskan bola crossing yang matang ke kotak penalti. Lihatlah momen magic dari Ridho berikut ini. Melihat kualitas dari Ridho inilah, banyak penggemar berharap Ridho akan memutuskan bermain di luar negeri usai musim ini berakhir. Beberapa pemain timnas seperti Jay Izzaz hingga Kevin Dix bahkan menyarankan Ridho untuk bermain di luar negeri atau Eropa, karena mereka melihat Ridho punya kualitas untuk main di Eropa. Lihatlah Marcelino, meski ia belum menjalani debut di tim utama, secara perlahan ia terus mencoba untuk berjuang, hingga akhirnya masuk ke daftar pemain yang dipanggil oleh skuad utama Oxford di laga lanjutan Championship.
Ya, jadi begitu teman-teman, spill menarik dari Kevin Dix yang menggambarkan jika ia berpeluang main di laga kontra Jepang, meski semua akan tergantung pada proses administrasi. Di sisi lain, semoga pencarian penyerang tambahan bisa segera diwujudkan PSSI, jika mengingat urgensi di sektor lini serang tim Garuda saat ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.